Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Putri Angelia dengan NIM 19017028. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang periode angkatan 1950. Yang pertama, sejarah perkembangan kesusastraan. Sastra angkatan 50 dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju kemerdekaan cemerlang. Para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada angkatan 50-an dan masalah kebudayaan yang sedang dialami Indonesia untuk membedakannya dari angkatan sebelumnya. Para sastrawan mulai mencari bahan yang merujuk pada kebudayaan Indonesia yang murni dan membebaskannya dari pengaruh budaya asing setelah penjajahan. Yang kedua ada sastra majalah. Angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan H.B. Aljazzi. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi oleh cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Kemudian, angkatan ini dikenal dengan karyanya berupa sastra majalah. Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam lembaga kebudayaan rakyat yang berkonsep sastra realisme sosialis. Yang ketiga, pengarang karya sastra pada angkatan 1950-an. Yang pertama, Ajib Rosidi. Lahir di Jatiwangi, Majalengka 1938. Sejak umur 13 tahun, sudah menulis di majalah-majalah sekolah, kemudian di majalah orang dewasa. Karya-karyanya yaitu yang pertama Cari Mautan, yang kedua Di Tengah Keluarga, yang ketiga Pertemuan Kembali, yang keempat Sebuah Rumah Buat Hari Tua, yang kelima Ketemu di Jalan, yang keenam Perjalanan Pengantin, yang ketujuh Pesta. Yang kedua Ali Akbar Nafis. Lahir di Padang Panjang 17 November 1924. Sejak tahun 1950 mulai terlibat dalam kegiatan sastra. Ia keluaran INS Kayu Tanam. Karya-karyanya yaitu Biang Lala, Hujan Panas, Robohnya Surau Kami, Kemarau. Yang ketiga N. Hadini. Nama lengkapnya Nurhayati Suhardini. Lahir pada tanggal 29 Februari 1939. Setelah menamatkan SMA pada tahun 1956, lalu masuk kursus Stewardess, kemudian bekerja di Kia Jakarta. Karya-karyanya banyak mengisahkan kebiasaan Barat yang bertentangan dengan Timur. Karya-karyanya yaitu Dua Dunia pada tahun 1950, yang kedua Hati yang Damai pada tahun 1960. Yang keempat, Nugroho Noto Susanto. Lahir di Rembang pada tanggal 15 Juni 1931. Dia bergerak dalam kemasyarakatan dan pernah menjadi tentara pelajar. Beliau lulusan Fakultas Sastra UI Jakarta. Karya-karyanya yang pertama Hujan Kepagian, yang kedua Rasa Sayangi, yang ketiga Tiga Kota, yang keempat Hujan Tanahku, Hijau Bajuku. Selanjutnya, karakteristik angkatan 1950. Yang pertama, umumnya karya sastrawan sekitar tahun 1950 sampai dengan tahun 1960-an. Yang kedua, sampai 1955, sastrawan angkatan 45 juga masih menerbitkan karyanya. 3. Corak karya cukup beragam karena pengaruh faktor politik atau ideologi partai. 4. Terjadi peristiwa G30S PKI sehingga sastrawan Lekra disingkirkan. 5. Gaya epik berkembang dengan berkembangnya
puisi cerita dan balada dengan gaya yang lebih sederhana dari puisi lirik. Yang terakhir, perbedaan angkatan 45 dengan angkatan 50. Angkatan 45. Yang pertama, bebas. Artinya tidak berhubungan dengan masalah adat istiadat, tidak tertuju pada suatu aturan. Yang kedua, realistis. Artinya menceritakan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, futuristik. Artinya karya sastra menciptakan hal-hal yang baru dan berorientasi kepada masa depan. Yang keempat, individualistik. Artinya karya benar-benar menceritakan isi perasaan dan pikiran pengarangnya. Angkatan 50. Yang pertama, gaya epik berkembang dengan berkembangnya puisi, cerita, dan balada dengan gaya yang lebih sederhana dari puisi lirik. Yang kedua, gaya mantra mulai tampak balada. Tiga, gaya ulang mulai berkembang. Empat, gaya slogan dan retorik.